Baik, berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan nama saya Febri Zain, NIM 1923 dari Prodi Manajemen Pajak. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai berbagai macam pemeriksaan pajak, yaitu tata cara pemeriksaan pajak. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas mengenai pembahasan dengan tim Quality Assurance. Di sini salah satu hak wajib pajak dalam proses pemeriksaan adalah mengajukan permohonan pembahasan dengan tim Quality Assurance atau sering disebut dengan QA. Pemeriksaan QA pemeriksaan. Hak ini dapat digunakan jika terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksaan pajak dengan wajib pajak. Dan yang kedua yaitu ketentuan mengenai pembahasan dengan tim Quality Assurance. Pemeriksaan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK/PMK-003/2021. Sesuai dengan pasal 47 ayat 2 PMK 17/2013 JO PMK 18/2001, permohonan pembahasan dengan tim Quality Assurance pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal yang pertama itu risalah pembahasan telah ditandatangani tim pemeriksa pajak dan wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak. Dan yang kedua yaitu berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan belum ditandatangani tim pemeriksa pajak dan wajib pajak atau wakil atau kuasa dari wajib pajak. Dan selanjutnya itu terdapat perbedaan pendapat yang terbatas pada dasar hukum koreksi antara wajib pajak dan pemeriksa pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dan yang selanjutnya saya akan membahas mengenai penandatanganan hasil pemeriksaan. Apa sih penandatanganan hasil pemeriksaan dalam hal wajib pajak, wakil pajak, atau kuasa dari wajib pajak menolak menandatangani berita acara hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Pemeriksa pajak membuat catatan mengenai penolakan tersebut pada berita acara hasil pertemuan. Dalam hal ini, pemeriksa pajak telah menandatangani berita acara hasil pertemuan dan membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 5, pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dianggap telah dilaksanakan. Dan yang selanjutnya yaitu pengembalian dokumen. Buku catatan atau dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain tersebut wajib diserahkan oleh wajib pajak kepada pemeriksa pajak paling lama 1 bulan sejak surat permintaan peminjaman buku catatan dan dokumen disampaikan. Buku catatan dan dokumen ini yang dipinjam oleh pemeriksa pajak harus dikembalikan kepada wajib pajak dengan menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian buku catatan dan dokumen paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal LHP. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai pembatalan hasil. Pada pasal 60 PMK 17/2013 JO PMK 18/2001 menyatakan dalam hal ini dilakukan pembatalan. Proses pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian SPHP atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Adapun prosedur penyampaian SPHP atau pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK 17/2013 JO PMK 18/2021. Dan apabila pemeriksaan tersebut terkait dengan restitusi pasal 17B ayat 1 Undang-Undang KUP, SKP diterbitkan sesuai dengan hasil pembahasan jika belum jatuh tempo 12 bulan. Namun, jika sudah lewat 12 bulan, maka diterbitkan SKP lebih bayar sesuai SPT wajib pajak. Dan yang selanjutnya itu mengenai
Dan selanjutnya, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.